Sekarang kita belajar ya tentang interaksi aliran fluida dan padatan. Nah, pertama-tama kita bahas di konsepnya dulu ya. Di konsepnya dulu. Nah, di konsepnya ini kita bayangkan seperti ini. Nah, jadi di dalam sebuah unggun misalkan ada sebuah partikel. Nah, lalu partikel ini akan dilewati oleh fluida. Ya, partikel yang dilewati oleh fluida ini mereka memiliki perbedaan densitas yang signifikan, ya. Nah, sehingga adanya perbedaan densitas yang signifikan ini, maka kecepatannya juga beda, ya. Nah, sehingga muncullah istilah kecepatan relatif antara fluida dengan partikel, ya. Ini akan dipakai buat untuk cari bilangan Reynolds partikel padatan kayak gitu. Nah, contohnya ini ada ilustrasi interaksi antara aliran padatan dan fluida. Misalnya ini buat fixed bed ya. Di sini ada partikel diam terus dilewatin sama fluida. Ya. Terus di sini ada unggun sedimentasi ya, pemisahan padatan dengan fluida. Lalu ada fluidized bed ya, sampai dengan co-current gas solid flow. Ya. Ini bisa kita lewat. Ini ada berbagai asumsi dalam mempelajari aliran fluida dan padatan, cuman bisa kita lewat aja. Nah, lalu di sini ada menghitung bilangan Reynolds partikel padat, ya. Nah, kan kalau di bilangan Reynolds aliran pipa ya, dia tuh rumusnya apa? Densitas fluida dikali diameter pipa dikali kecepatan aliran per mu. Ini kalau Reynolds di pipa. Nah, tapi kalau Reynolds untuk partikel dia ada sedikit penyesuaian. Ya, diameter pipanya kita ubah dengan diameter partikel, terus kecepatan alirnya kita ganti dengan kecepatan relatif. Ini mu. Ini kecepatan relatif ya. Ini fluida min partikel. Ini ada diameter partikel. Ini viskositas fluida. Ini densitas fluida. Nah, kayak gitu. Bisa kita lewat lagi. Nah, di sini kita muncul ini bisa dilewat teman teori ya. Nah, kita mulai hitungan pertama kita itu adalah gaya seret total. Ya, gaya seret total ini kita lambangkan dengan FD. Nah, rumusnya itu ini. Ya. Ini ada hitungan kedua yaitu koefisien drag. Nah, jadi kan ini ditulis kalau FD sama dengan CD dikali A tegak lurus dikali rho per 2 dikali U FV kuadrat. Ya. Ini kita definisiin satu-satu dulu. Ini CD ada koefisien drag ya. Kalau ini ada drag force atau gaya drag. Ini ada luas proyeksi tegak lurus terhadap
garis aliran, terus ini densitas fluida, ini kecepatan relatif ya. Terus kalau nyari CD tinggal dibalik kayak gini, kayak gitu ya. Nah, habis itu di sini ada hitungan ketiga yaitu pressure drop. Rumus pressure drop ini kayak gini ya. Min delta PD sama dengan CD dikali rho per 2 dikali U FV kuadrat ya. Ini X3. Nah, terus gimana cara nentuin atau menghubungkan antara CD koefisien drag dengan bilangan Reynolds partikel ya. Caranya adalah dengan membaca grafik ya. Di kanan ini ada sebuah grafik ya, ini sumbu X nya itu Reynolds partikel, yang sumbu Y nya itu koefisien drag. Misalkan di sini ada ini tuh apa, 10 pangkat 2 ya, bilangan Reynolds. Nah di sini terus kita tinggal tarik ke atas aja. Oh, kita dapat nanti di sini tuh, oh CD itu sekitaran 1 kayak gitu, tarik garis gini. Oke, nah kayak gitu. Nah tapi khusus ini ada kasus khusus kalau misalnya bilangan Reynolds kurang dari 0,2, dia tuh disebut dengan rezim laminar ya. Rezim laminar dia bisa pakai rumus CD nya ini sama FD nya ini. Ini kan disebut rezim laminar ya. Terus ada juga yang bilang dia aliran Stokes. Jadi sebenarnya Stokes itu sama dengan laminar, konteksnya sama. Nah ini ada rumus CD, tapi kita ngitungnya pakai bilangan Reynolds dan buat kasusnya bentuk bola. Ada CD sama dengan CD1, CD2, CD3, CD4. Nah di sini CD1 kan 24 per Reynolds ya. Kita tinggal masukin ke atas, terus ini masukin ke atas, masukin ke atas sampai yang CD4. Nah habis itu udah, ini kita lewat lagi. Nah sekarang rumus selanjutnya itu ada kecepatan terminal. Kecepatan terminal ini ya kita pakai rumus seperti ini. UT sama dengan akar 4 dp selisih rho dikali G per 3 CD rho. Nah ini kan rumus bilangan Reynolds partikel ya. Terus ini ada rumus kecepatan terminal. Nah yang paling bawah ini juga ngitung kecepatan terminal ya, cuman buat kasus NRP nya lebih kecil dari 0,2 atau kondisi Stokes ya, kita bisa pakai ini untuk kasus bilangan Reynolds nya kurang dari 0,2 alias dia tuh Stokes. Nah ini rumus umum ya, general, bisa buat Stokes atau laminar, bisa juga buat turbulen. Nah sekarang gimana kalau kecepatannya itu menghitung kecepatan buat partikel yang banyak, lebih dari 1. Nah kita pakai rumus ini ya. UT sama dengan UT0 dikali 1 min C N. N ini sama dengan fungsi bilangan Reynolds ya. C ini fraksi volume padat, UT0 tuh kecepatan terminal bola tunggal. Ini mungkin bakal jarang keluar, jadi bisa kita lewat dulu ya. Ini ada grafik cara mencari N pakai bilangan Reynolds nya. Nah
Lalu nah ini yang penting lagi, ini yang keempat kalau nggak salah ya. Ini gimana cara nyari CD buat partikel padat non bola. CD non bola. Kita pakai rumus ini. CD sama dengan CD 5, 6, 7, 8. Nah, kayak biasa di sini CD-nya itu kita masing-masing kita masukin. Ya, kita hitung masukin ya. Nah, cuma di sini perlu kita perhatiin ada variabel baru ya. Ini sama ini ya. Nah, ketiga ini apa? Ketiga ini itu namanya derajat kebolaan. Tiga-tiganya derajat kebolaan, cuman bedanya yang ini tuh derajat kebolaan sejajar, ini derajat kebolaan tegak lurus ya. Nah, ini tuh memanjang. Kalau yang tegak lurus tuh melintang. Kalau yang ini derajat kebolaan reguler ya, disebutin di sini. Nah, lalu ini ada macam-macam gambar atau contoh partikel yang bukan bola ya. Ini kan sfer itu bola. Nah, misalnya ada kubus, ada solid cylinder, sampai dengan saddle ya. Ini kita simpen rumus ini, ada volume sama luas permukaan ya. Nah, yang penting itu ini. Penting rumus derajat kebolaan reguler itu ini ya. Nah, 6 pangkat 2/3 dikali pi pangkat 1/3 dikali volume 2/3 dibagi ASNS. ASNS itu ini ya. ASNS sama dengan 6L kuadrat ya. Kalau V sama dengan L pangkat 3 ya. L itu apa? L itu panjang sisi. Nah, ini ada rumus khusus. Kalau derajat kebolaan tapi udah diketahui bentuknya kubus, ya dia bisa langsung pakai rumus ini ya, instan. Khusus kubus. Nah, di sini ada rumus dua lainnya ya. Nentuin derajat kebolaan melintang dan memanjang ya. Kayak gitu. Nah, kalau di partikel bukan bola, non bola, kita nyari CD juga bisa pakai grafik ya. Nah, misal di sini kita ambil contoh lagi 10 pangkat 2 CD. Nah, kita tinggal tarik ke atas. Ya, ini kan ada 3 kemungkinan ya. Bisa nabrak sini. Bentar, nabrak sini, atau nabrak sini. Ya kan? Nah, yang nentuin dia nabrak mana itu adalah ininya, L per D nya. Kalau L per D nya 3 berarti dia berhenti di silinder kayak gitu. Oke. Nah, berarti CD nya berapa nih? Sekitar 0,8 mungkin ya, misalnya kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas percepatan terminal untuk non bola ya. Ini rumusnya. Cuman bedanya ini buat bilangan Reynolds kurang dari 0,05 ya, ini buat 1000 sampai 350.000. Nah, K1 nya kita bisa pakai ini. Di sini K3 nya kita pakai ini ya. Ini itu derajat kebolaan yang kita cari di atas. Nah, jadi
ini sisanya slide tugas ya. Jadi kalau kita rekap tadi udah belajar apa aja ya. Nah, kita tadi udah belajar aliran fluida padatan. Yang pertama kita udah belajar apa? Konsep. Yang kedua ini fluida padatan ini ada untuk partikel padat bola sama partikel padat non bola. Nah, tadi kita udah belajar kita udah belajar kalau partikel padat bola itu ada apa aja? Ada koefisien drag ya, sama gaya drag. Terus ada bilangan Reynolds-nya ya. Sama yang terakhir ada kecepatan terminal ya. Sedangkan kalau partikel padat non bola, dia juga ada koefisien drag khusus saya tadi. Terus ada juga kecepatan terminal khusus non bola. Jadi intinya kalau di bab ini tuh kurang lebih ada tuh 2, 3, 4, 5 rumus ya, mungkin 5 rumus utama kayak gitu. Nah, semoga penjelasannya bisa dimengerti. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas ya. Terima kasih.